Hidup bagi kemuliaan Allah. Beberapa gagasan pokok yang nanti akan menjadi topik bahasan kita dalam kesempatan ini. Uh, Nanti kita akan lihat beberapa bagian ini. Uh, Kita akan lihat dan renungkan apa itu kemuliaan Allah sebetulnya. Uh, Kemudian apakah kita itu bisa menambah kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Allah. Misalnya dengan hal-hal yang kita lakukan, dengan hidup kita, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat bagaimana saya dan Anda itu bisa memuji Allah, memuji kemuliaan. Pertanyaan kedua, jawabannya iya, maka konkretnya seperti apa? Itu di poin ketiga nanti. Lalu sebuah catatan penutup ini. Sehingga tidak usah khawatir kalau gelap saat mendengar karena poin-poinnya tidak terlalu banyak juga. Oke. Mari kita lihat satu persatu. Ini saya mulai dengan satu ungkapan yang menarik dari seorang kudus dalam gereja, seorang tokoh besar, bapak gereja yang abad-abad awal, namanya Santo Irenaeus. Dia katakan demikian. Gloria Dei Homo Vivens. Kemuliaan bagi Allah adalah manusia yang benar-benar hidup. Kemuliaan Allah, kemuliaan bagi Allah itu adalah manusia yang benar-benar hidup. Jadi dengan hidup manusia saja, dengan hidup kita saja, Tuhan sudah dimuliakan. Ini makna kurang lebih dari ungkapan Gloria Dei Homo Vivens. Jadi selanjutnya kalau mau jadi quotes ini satu quotes yang menarik. Nah, tapi harus disertakan dengan tambahan refleksinya. Nah, oke. Ini. Kita lihat apa itu kemuliaan Allah. Betulnya. Supaya arah refleksi kita makin jelas dan terukur. Nah, tidak mengawan-awan. Tidak bergelantungan di langit. Kemuliaan Allah itu sederhananya sebetulnya ini adalah seluruh hakikat, sifat, dan keberadaan Allah. Itu yang disebut kemuliaan Allah. Jadi baik hakikat Allah yang kekal, sifatnya yang maha kasih, maha mengampuni, maha rahim, dan kualitas-kualitas Allah yang lainnya. Itulah yang dimaksudkan dengan kemuliaan Allah. Jadi sesuatu yang melekat dengan diri Allah itu yang disebut kemuliaan. Nah, sehingga di sini menjadi jelas kemuliaan Allah itu berarti identitas Allah, hakikat, ciri khas, atau kepribadian Allah. Kita pakai istilah yang lebih modern. Jadi segala ekspresi dan kebaikan dari kehadiran Allah yang nampak dalam seluruh alam ciptaannya, itulah kemuliaan. Kalau kita menganggap bahwa alam ini adalah satu ekspresi dari kebaikan Allah, itu juga satu tanda kehadiran kemuliaan Allah itu nampak dalam seluruh ciptaan. Jadi makin luas. Kutipan awal tadi menggambarkan bahwa kemuliaan Allah itu adalah manusia yang benar-benar hidup. Tapi ternyata kemuliaan Allah juga nampak dari kehadiran dalam ekspresi-ekspresi kebaikannya terhadap seluruh alam ciptaan. Jadi sebuah bunga yang mekar di pagi hari kemudian layu di sore hari juga itu juga satu bentuk, satu tanda bahwa kemuliaan Allah hadir di sana. Karena keberadaannya itu juga buah dari kebaikan, ekspresi kebaikan penciptaan Allah. Jadi dari unsur paling mikroskopis, dari hal-hal yang paling kecil, sampai pada galaksi dan alam raya yang luasnya tak terkira ini, di sanalah terbentang namanya kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu nampak dari hal-hal yang paling kecil yang kita temukan di bumi ini maupun sampai hal yang paling besar yang tak terjangkau oleh pengetahuan kita, oleh akal kita, oleh pengetahuan kita, oleh pencarian-pencarian kita. Jadi semua apa yang nampak itu adalah kemuliaan Allah.
tampak dalam hal-hal itu. Oke. Makanya kitab Mazmur bab 19 ayat 1 tuh menulis satu kalimat yang bagus sekali. Bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Dengan kehadirannya saja, dengan penampakannya saja, entah langit yang sedang cerah, langit yang biru maupun yang kelabu ketika sedang mendung, ataupun langit yang sudah berwarna jingga ketika sunset, warna yang disukai oleh eh, orang-orang muda maupun yang pernah muda, seperti Max Sanda misalnya, atau Dokter Lisa, saya lihat ada di sini. Jadi langit menceritakan kemuliaan. Jadi penampakan-penampakan ini juga menjadi tanda. Jadi ini ekspresi paling nyata, paling kelihatan untuk kita mengukur dan melihat. Juga ungkapan seorang nabi yang termasyur dalam kitab pertama Raja-Raja, Nabi Elia, dengan ungkapan yang terkenal, yang juga menjadi moto bagi kami para Karmelit. Zelo zelatus sum prodomino Deo exercitu. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Jadi ini juga satu ekspresi bahwa kemuliaan Allah juga itu nampak dalam satu eh, ketekunan dalam menjalankan tugas, baik perutusan, dalam berkarir, dalam apapun yang bisa kita kerjakan. Jadi itulah bagian-bagian yang bisa kita kerjakan untuk mengambil bagian dalam kemuliaan Allah itu. Ini gambaran paling umum tentang itu. Saya nanti akan mengajak kita untuk melihat secara lebih praktis. Nah, sehingga kalau demikian, kalau dari panorama awal tadi, apa itu kemuliaan Allah, bahwa itu nampak dalam semua yang kelihatan, semua yang tercipta, semua yang terindrai dengan kemampuan-kemampuan panca indera kita. Namun, ini tidak berarti bahwa dengan apapun yang kita lakukan, kita dapat menambah kemuliaan bagi Allah. Ternyata demikian. Jadi, apapun yang kita kerjakan itu ternyata tidak menambah sedikit pun kemuliaan untuk Tuhan. Karena apa? Karena kemuliaan Allah tadi bersifat melekat padanya. Karena dia adalah Allah. Jadi karena kemuliaan Allah itu melekat pada dirinya, maka tidak mungkin sesuatu yang datang dari luar dirinya itu menambah. Sesuatu yang ditambahkan dari luar tidak bisa mengubah siapa itu Allah. Sehingga ini sejalan juga dengan konsep kita, pandangan iman kita yang mengatakan bahwa Allah itu tidak berubah. Nah, kemarin dalam kesempatan yang lain saya katakan, saya mengutip ungkapan Santa Teresa dari Avila kan, Dios no se muda, Allah tidak berubah. Kitalah yang berubah. Kalaupun misalnya dalam doa-doa kita terlihat bahwa Allah itu mengabulkan apa yang kita minta, itu bukan karena Allah mengubah kehendaknya, tapi itu karena sesuai dengan kehendak, bukan karena siapa kita, bukan karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, jadi ini konsekuensi, ini alur logisnya sebetulnya. Mengapa kita tidak dapat menambah sesuatu pun bagi kemuliaan Allah? Karena kemuliaan Allah itu bersifat melekat pada diri sebagai Allah. Nah, itu. Jadi kita tidak bisa menambah apapun pada kemuliaannya. Analoginya, tidak mungkin kita membuat matahari itu lebih terang. Karena itulah sumber cahaya yang paling terang yang ada di muka bumi ini. Begitupun dengan Allah. Tidak mungkin kita bisa menambah kemuliaan baginya. Tapi jangan berkecil hati dulu. Ini bukan berarti bahwa apa yang kita lakukan itu sama sekali tidak ada artinya. Tidak. Ini jawabannya. Kalau kita mencermati atau kalau agak fokus dalam misa,
Ya, salah satu privasi kita itu ketika doa syukur agung, kalimatnya rumusan demikian, sangat bagus. Ketika merenungkan ini kembali, saya ketika ini betul juga. Jadi kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan-Mu, tapi amat berguna bagi keselamatan kami. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu, maksudnya dengan doa-doa kita, dengan karya-karya kebaikan yang kita lakukan, betul itu mencerminkan kemuliaan Allah. Allah yang mulia itu bisa kita hidupi melalui diri kita. Tapi itu tidak menambah apapun untuk Tuhan. Tetapi itu berguna bagi keselamatan kita, bagi kerohanian kita, bagi perjalanan hidup kita. Ini. Sehingga betul bahwa mungkin apa yang kita lakukan dengan apapun keterampilan, kemampuan, profesi kita, tidak menambah sesuatu pun bagi kemuliaan Allah. Tetapi dengan itu kita bisa memantulkan, kita bisa memancarkan kemuliaan Allah. Kalau Allah, kemuliaan Allah tadi dianalogikan sebagai matahari yang menghasilkan cahayanya sendiri, maka yang kita lakukan adalah ibarat bulan yang hanya memantulkan cahaya. Kita tidak memproduksi cahaya sendiri. Nah, ini pelajaran dasar ya, pengetahuan tentang alam ya waktu SD dulu. Bulan tidak termasuk bintang karena dia tidak menghasilkan cahayanya sendiri. Begitupun kita, hal-hal baik yang kita kerjakan, bahkan kemuliaan, status-status sosial yang kita miliki, semuanya itu kita terima, kita peroleh karena dipantulkan dari kemuliaan Allah. Ini bagian yang pertama. Jadi kalau kita tidak bisa menambah sedikit pun kemuliaan bagi Tuhan, tetapi kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengenali kemuliaannya, untuk memuji kemuliaannya, dan untuk hidup bagi kemuliaannya. Nah, mungkin dua yang pertama, ya tingkatannya ya relatif lebih mudah. Ini semacam satu anak tangga yang mulai dari bawah sampai tingkatan yang paling atas ya, dengan juga penghayatan yang makin sulit. Untuk mengenali kemuliaan Tuhan, ya mungkin kita bisa melalui pembelajaran semacam ini, melalui buku-buku bacaan yang kita baca, atau melalui khotbah-khotbah yang kita dengar. Juga untuk memuji kemuliaannya sering kita lakukan. Tapi untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan, disinilah seringkali perjuangan itu diuji benar-benar. Di sini. Nah, jadi kita diperintahkan untuk mengenali kemuliaannya, memuji kemuliaan dan hidup bagi kemuliaan. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk mengenali kemuliaan Tuhan, memuji kemuliaan dan hidup bagi kemuliaan? Saya menawarkan dua cara. Cara yang pertama ini. Jadi kita memuji, mengenal, dan memuliakan Tuhan itu dengan menyembah. Nah, inilah inti dari ya, tulisan kalau kita baca kitab Hosea bab 5 itu. Teksnya memang saya tidak tampilkan, tetapi inti-inti pesannya nanti saya akan bagi. Jadi cara yang pertama adalah kita memuji kemuliaan Allah itu dengan menyembah. Maka mungkin arah pikiran kita mulai jelas ketika mendengar kata menyembah ini. Nah, apakah ini sebatas pada kegiatan ketika kita mulai doa dengan tanda salib, ketika masuk gereja, seminggu sekali, atau doa harian kita, dan sebagainya? Apakah hanya sekedar itu atau lebih dari itu? Kita akan lihat. Jadi Hosea menggambarkan dalam bagian ini bahwa Allah itu begitu murka terhadap penyembahan berhala yang kaum Israel itu lakukan. Nah, kadang dalam bagian yang lain perjanjian lama itu menggambarkan bahwa Allah itu cemburu ketika dia tidak menerima penghormatan yang pantas yang harusnya dia terima. Ketika penyembahan dan pujian itu diberikan kepada sesembahan idola-idola lain kaum Israel. Salah satunya gambaran Nabi Hosea, salah satu kitab yang sangat keras bicara tentang itu. Nah,
Jadi umat Israel berpaling kepada patung-patung dewa asing dan mereka menolak untuk memuliakan Allah. Yahweh itu. Yang seringkali juga kita kenal namanya Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham. Hosea menggambarkan bahwa Allah begitu murka karena ia cemburu. Nah, jadi di sini mungkin kita mulai bertanya, mengapa kalau Allah cemburu itu tidak menjadi suatu dosa? Karena cemburu kita itu kadang-kadang menjadi satu dosa. Kriterianya sebetulnya sederhana. Nah, Allah cemburu karena dia menghendaki sesuatu yang menjadi haknya dan harus dia dapatkan. Hak Allah adalah untuk dipuji, disembah, dimuliakan. Tapi ketika itu tidak diberikan, maka Allah berhak untuk cemburu. Karena seharusnya dia mendapat apa yang patutnya dia dapat. Kita pun demikian. Untuk hal-hal tertentu, kita diizinkan untuk cemburu. Tetapi bukan untuk sesuatu yang tidak kita miliki. Kita cemburu dengan yang orang lain miliki. Kita melihat selalu yang lebih itu dalam diri orang. Sementara kita melihat kurangnya saja. Itu dalam bahasa yang ini. Rumput tetangga selalu terlihat lebih elok. Kita lupa untuk mengagumi keindahan taman kita sendiri. Kadang begitu. Jadi ini konteks sosial. Maka dikatakan bagian yang pertama. Cara kita untuk memuji kemuliaan Tuhan adalah dengan menyembah. Nah, oke. Mungkin kita bertanya, apa yang menjadi tindakan berhala di zaman kita sekarang? Karena jelas, dulu yang dimaksudkan dengan tindakan penyembahan berhala adalah ketika orang-orang Israel itu berpaling dari Allah dan membuat patung-patung sesembahan dewa asing itu untuk mereka puja. Hari ini, ternyata bentuk tindakan berhala itu masih ada dalam rupa yang lain. Jadi ketika kita mulai mencari idola-idola lain dan kekuatan-kekuatan lain di luar Allah, sebetulnya kita juga sedang lakukan penyembahan berhala. Ketika kita sudah mulai lebih mengandalkan diri sendiri, selain mengandalkan Tuhan, kita sudah melakukan penyembahan berhala. Ketika kita lupa melihat bahwa ada begitu banyak berkat yang Tuhan titipkan ke dalam hidup kita, dan kita lebih sibuk untuk menghitung berkat dan nikmat yang orang lain miliki, tentunya kita sedang melakukan suatu tindakan penyembahan berhala. Nah, ini konkretnya untuk zaman kita. Nah, kita menyembah berhala ketika kita mulai menggeser Allah ke tepi hidup kita. Ketika Allah tidak lagi ada di pusat, dan kita gantikan dengan yang lain yang menjadi pusat hidup kita, maka kita sedang melakukan tindakan penyembahan berhala. Ketika kita menggantikan tempat Allah mungkin dengan harta benda yang kita miliki, dengan status dan jabatan yang kita punyai, dengan relasi-relasi yang kita miliki, yang kita bangun, maka kita sudah menempatkan Allah ke pinggir, ke tepian hidup kita, dan kita secara tidak langsung sedang melakukan tindakan penyembahan berhala. Maka ketika Nabi Hosea sebetulnya tidak hanya cocok untuk orang-orang Israel pada masanya, tetapi untuk hari-hari ini juga ini masih bicara sama kuatnya. Maka mulai kita melihat, mulai kita mengukur sejauh mana hidup kita ini benar-benar hidup yang memusatkan, yang menjadikan Allah di pusat hidup kita, ataukah mungkin Allah itu hanya kita tempatkan di pusat pada saat kita butuh, pada saat kita ingin, pada saat kita butuh ditolong dan sebagainya. Jadi ini pokok gagasan yang pertama. Oke. Nah, jadi penyembahan yang kita lakukan itu lebih dari sekedar berdoa atau menjalankan ritual, meditasi dan praktek-praktek rohani lainnya. Bahkan lebih dari sekedar ikut webinar spiritual, webinar rohani semacam ini. Jadi tindakan penyembahan itu ternyata lebih dari sekedar itu.
tapi dari sekedar aktivitas rohani. Karena penyembahan menyangkut satu gaya hidup. Kalau bicara tentang gaya hidup, berarti keseluruhan dari waktu yang kita punya. Bukan hanya bagian-bagian tertentu dari waktu yang kita miliki. Jadi penyembahan kita itu hanya terjadi pada saat kita menutup mata beberapa menit sebelum makan dan lupa tutup mata setelah makan, biasanya langsung bangun jalan. Tapi menjadikan satu gaya hidup. Artinya seperti apa? Mulai hubungkan tindakan penyembahan. Artinya membiarkan Allah juga mengambil bagian dalam hidup kita. Pelan-pelan. Jadi suatu gaya hidup yang menikmati Allah. Gaya hidup yang mengasihi Dia. Dan yang memberi diri kita dipakai bagi tujuan-tujuan. Ini bahasanya memang mungkin agak sulit, mungkin mengira ini sangat spiritual, tetapi inilah yang mestinya kita hidup. Kalau kita sepakat penyembahan itu lebih dari sekedar suatu ritual, suatu beraktivitas berdoa, kalau kita menerima anggapan bahwa penyembahan itu adalah juga suatu gaya hidup, di konkretnya adalah apa? Menikmati Allah dalam arti pengalaman-pengalaman kita itu tidak rayakan sukacitanya hanya dengan orang-orang yang kelihatan. Kita lupa bahwa yang memungkinkan sukacita itu kita miliki, ada kekuatan yang bekerja dalam dia. Kekuatan tersembunyi, seperti ragi dan biji sesawi. Tiba-tiba dia tumbuh menjadi tanaman yang besar, tiba-tiba dia mengembang menjadi adonan yang besar. Kita tidak pernah sadari cara kerjanya. Begitu juga cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Kita tiba-tiba terkejut, oh saya sudah dapat berkat ini. Kita tidak pernah dilibatkan Tuhan untuk berproses dalam cara-cara kerja. Seringkali Tuhan hanya memang membiarkan supaya kita fokus pada hasilnya. Pada proses yang paling sulit, kadang Tuhan kerjakan sendiri. Tapi kadang juga Tuhan ingin kita terlibat di sana. Nah, jadi penyembahan yang dimaksud, kalau suatu penyembahan itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, maka penyembahan itu harus menjadi satu gaya hidup. Gaya hidup. Menyembah Allah berarti mencintai Dia lebih besar dari kita mencintai hal-hal lain. Nah, inilah yang paling sulit yang dituntut dalam kerohanian. Untuk mencintai Allah lebih besar dari cinta kita terhadap hal-hal lainnya. Hal-hal lainnya itu beragam berarti. Ya, pelan-pelan kita hubungkan. Bisa jadi itu adalah apa yang kita miliki, orang-orang yang kita kasihi, anak-anak yang Tuhan titipkan ke dalam hidup kita, atau apapun yang saat ini menjadi yang kita sadari sebagai satu berkat. Kita dituntut untuk mengasihi, mencintai hal-hal itu tidak boleh lebih besar dari porsi cinta yang kita berikan kepada Allah. Karena asal dan tujuannya adalah itu. Nah, jadi saya ini bukan kampanye untuk mengurangi sedikit kadar cinta terhadap pasangan misalnya, bukan. Tapi ketika kita mencintai pasangan kita di dalam cinta kita kepada Allah, maka kita tidak usah khawatir bahwa kita mencintai secara keliru. Karena Tuhan akan menyempurnakan. Nah, ini gagasan yang baik. Kalau kita mencintai orang-orang yang kita kasih itu di dalam cinta Tuhan, ini bagian dari penyerahan juga. Semacam mau mengatakan, Tuhan biarkan engkau yang mengasihi mereka, karena engkau pasti mengasihi lebih baik, lebih benar, dan lebih sempurna dari kasih sayang terbatas. Gitu. Tentu ada bagian yang harus kita kerjakan, tetapi bagian paling besarnya adalah. Jadi menyembah Allah berarti mencintai Dia lebih besar dari kita mencintai hal-hal lain. Dan ini kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Karena dalam bagian Injil itu kan Tuhan katakan, kamu tidak dapat mengabdi dua Tuhan. Allah atau kekayaan. Kamu tidak bisa memberikan cintamu
sama besar terhadap Tuhan maupun terhadap hal-hal lain. Tetapi kita bisa merangkum semuanya dalam cinta kita kepada Tuhan. Nah, maka satu ungkapan yang bagus sekali dari Santo Thomas Aquinas. Dia katakan, ketika Tuhan mencintai kita, sebetulnya dia sedang mencintai dirinya. Dalam arti, ketika Tuhan mau mengasihi kita, maka dia memasukkan diri kita ke dalam dirinya, maka dia mengasihi diri. Sehingga ketika dia mengasihi kita, dengan kata lain sebetulnya Tuhan sedang mengasihi dirinya. Ini bicara hal yang sama mungkin. Siapa saja yang mungkin dekat dengan hidup kita, sebelum mereka masuk dan menempati ruang di hati kita, pasti kita belum akan bisa mengasihi dengan benar. Nah, ini cara yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa memuji kemuliaan Allah dengan melayani orang lain dengan karunia-karunia kita. Nah, ini dengan karunia-karunia kita. Jadi dengan apa yang bisa kita kerjakan, itu juga cara bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Dengan karunia-karunia yang kita miliki. Nah, ini perikop yang tadi dibacakan di awal, yang menjadi inspirasi bagi bagaimana secara konkret ini bisa kita lakukan, bisa kita hidupi. Ya. Oke. Jadi semua kita dirancang Tuhan secara unik dan khas. Dengan talenta, keahlian, dan kemampuan yang khusus. Saya percaya kita sepakat mengenai hal ini. Karena dua saudara kembar paling identik sekalipun pasti ada kekhasan yang khusus yang tidak dimiliki oleh seorang ketika itu dimiliki oleh yang satu. Jadi kita semua dirancang Tuhan secara unik dan khas. Ini menjadi jelas. Ternyata Tuhan tidak pakai forma yang sama ketika menciptakan kita. Bisa jadi kita berasal dari cinta orang tua yang sama, tapi kita diberikan kekhususan yang unik. Nah, semua kita dirancang demikian. Apa konsekuensinya? Lalu dalam kekhususan itu, setiap kita dihubungkan ke dalam komunitas, ke dalam satu relasi yang terjadi bukan secara kebetulan. Ya. Jadi kita dirancang secara unik dan khas dengan talenta yang kita itu. Lalu kita dihubungkan ke dalam satu kelompok, satu keluarga, satu komunitas, satu persekutuan. Itu bukan tanpa maksud sebetulnya. Ya, bukan tanpa maksud. Misalnya kita bergabung malam ini, komunitas ini, Catholic Spirituality Revival. Jadi ini ada yang memang punya kemampuan khusus untuk memanage event atau acara semacam ini, yang menyiapkan hal-hal teknis dengan hasil yang bagus dan sebagainya. Tapi ada juga yang ya mungkin ya mengambil peran yang seperti yang saya lakukan, tapi juga ada bagian, ada orang-orang tertentu yang juga punya kemampuan untuk bisa punya daya serap yang baik, mendengarkan dengan baik, dan menekuni dan menghidupi dengan baik. Jadi ini. Jadi Allah tidak memberi saya dan juga Anda kemampuan-kemampuan untuk tujuan yang mementingkan diri sendiri. Pelan-pelan kita mulai lihat bahwa berkat yang kita terima itu ternyata tidak pernah dimaksudkan untuk kita sendiri. Keterampilan-keterampilan kita punya tidak pernah dimaksudkan untuk melayani diri saja. Jadi kemampuan-kemampuan itu diberikan untuk kebaikan orang lain. Sebagaimana halnya orang lain juga diberi kemampuan-kemampuan untuk kebaikan-kebaikan kita. Ini semacam satu siklus pengulangan kebaikan yang kita. Jadi apa yang bisa kita kerjakan hari ini kalau mungkin kita sudah ya menyadari diri sudah berbuat sesuatu untuk orang lain. Cukup ingat bahwa hidup kita juga terbentuk dari
kumpulan-kumpulan kebaikan orang-orang sebelum kita. Mulai dari orang tua, orang-orang terdekat kita, dan sebagainya. Jadi kemampuan-kemampuan yang kita terima ternyata tidak hanya dimaksudkan untuk diri kita, tapi juga untuk kebaikan orang lain. Jadi setiap karunia itu selalu berdimensi komunal. Artinya apa? Kita dipanggil untuk melayani dengan cara-cara yang kita bisa. Karena kita diberkati untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita mulai menghubungkan dengan pengalaman konkret, mungkin banyak hal yang saat ini kita terima, itu bukan hasil dari kebaikan yang kita tanam. Dari kebaikan orang tua misalnya, orang-orang yang hidup sebelum kita. Ada seorang tua, opa-opa umurnya sekitar ya 70-an, 75, 76. Tapi masih cukup aktif bekerja. Suatu waktu gali lubang yang cukup besar di depan rumahnya, lalu dia tanam sebuah pohon, nah, pohon mangga. Kita tahu mangga itu kan berbuahnya tumbuh beberapa tahun kemudian. Lalu cucunya yang masih usia-usia SD, dia penasaran dengan apa yang dikerjakan opanya itu. Lalu dia tanya, "Lo opa, sedang buat apa itu?" Lalu opanya bilang, "Nak, ini saya menanam pohon mangga." Lalu cucunya itu kan ya mulai usia-usia kritis ya. Usia-usia kritis lalu dia tanya, "Opa ini aneh ya?" Cucunya bilang demikian, "Opa ini aneh. Opa menanam pohon yang kalau dia berbuah itu pasti opa sudah tidak ada." Betul juga karena usia opanya sudah sangat sepuh. Kalau opa tanam pohon ini, buahnya nanti tuh opa tidak mungkin nikmati. Kenapa tidak tanam saja tomat yang mungkin beberapa hari, beberapa bulan kemudian dia sudah berbuah. Itu tanam tanaman yang cepat berbuah seperti cabai atau kol, kangkung dan sebagainya. Tapi opanya itu tersenyum dan lihat saja ke arah cucunya. Lalu dia bilang, "Cucu, sebetulnya dengan tanam ini mengingatkan opa juga bahwa selama opa hidup, saya juga sudah banyak memanen dari pohon yang tidak pernah opa tanam. Saya sudah menikmati dari apa yang opa tidak pernah tanam sendiri. Sekarang saya tanam pohon ini, nanti kalian yang akan menikmati buahnya." Ini satu kisah sederhana yang saya suka mengulangi untuk menghubungkan kita dengan konteks pengajaran malam ini. Bahwa betul, kalaupun hari ini kita merasa bahwa hidup kita diberkati dengan kebaikan orang-orang di sekitar, jangan cepat merasa bangga. Bisa jadi itu bukan karena siapa kita, bukan karena buah-buah kebaikan yang kita tanam, tapi karena kebaikan orang-orang yang hidup sebelum kita. Begitu. Saya mengalami secara pribadi. Saya datang dari satu tempat yang kalau tanya kita mungkin tidak tahu alamat. Google Maps pun tidak tahu kampung di mana saya lahir. Tapi kemana saya pergi, saya begitu mengalami banyak kebaikan. Lalu saya mulai pikir, mungkin ini juga buah dari kebaikan yang Bapak dan Mama saya tanamkan. Dan hari ini saya yang nikmati. Bukan tidak mungkin kita sekalian yang juga hadir melalui hal-hal yang kita kerjakan saat ini mungkin belum menghasilkan buah yang kita nikmati langsung. Tapi percayalah, anak-anak kita, generasi-generasi setelah kita akan menikmati buah. Ini yang konkret yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan hidup dan kemampuan kita. Tuhan Yesus pun demikian. Dalam perikop-perikop kitab suci itu selalu katakan demikian. Jadi Tuhan Yesus telah menunjukkan satu hidup yang memuliakan Allah dengan memenuhi tujuannya di bumi. Tuhan katakan, "Siapa melihat aku melihat Bapa. Aku datang untuk melakukan apa yang Allah kehendaki untuk dikerjakan."
Jadi cara kita juga untuk bisa memuliakan Tuhan adalah dengan mengerjakan apa yang kita bisa dengan karunia-karunia yang kita miliki bagi orang-orang di sekitar kita. Yesus pun datang bukan untuk mengerjakan sesuatu bagi diri dan hidupnya sendiri, tetapi bagi hidup banyak orang. Maka kalau kita pun diberikan banyak karunia berkat, kesempatan dan peluang oleh Tuhan, itu bukan untuk hidup kita, tapi juga untuk hidup orang lain. Ungkapan-ungkapan orang tua kan katakan misalnya, sebagian dari rezeki yang kita miliki itu hak orang miskin, hak orang yang tidak punya. Kenapa? Karena Tuhan ingin memakai kita oleh karunia yang kita miliki, oleh kemampuan, keterampilan, kesempatan, dan waktu-waktu yang kita punya. Maka melalui dua cara ini, kita bisa memuliakan Tuhan dengan menyembahnya, menjadikan penyembahan sebagai satu gaya hidup, tapi juga kita bisa memuliakan Tuhan dengan melakukan sesuatu bagi orang lain melalui kemampuan dan karunia-karunia yang kita miliki. Dengan demikian, sekian saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih untuk kesabaran dan perhatian. Tuhan memberkati.